patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting tanaman pangan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih tanaman pangan itu? Tanaman pangan merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Tanaman pangan menjadi sumber energi bagi manusia karena mengandung sumber karbohidrat. Yang selanjutnya kita bahas yaitu penyakit utama pada tanaman kentang, penyakit layu bakteri, di mana penyakit layu bakteri ini merupakan penyakit utama pada tanaman famili Solanaceae. Famili Solanaceae atau suku terang-terongan merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga, di mana famili Solanaceae ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi manusia. Contoh tanaman yang termasuk dalam famili Solanaceae yaitu ada cabai, terung, tomat, tembakau, dan kentang. Dan yang kali ini kita bahas yaitu penyakit utama pada tanaman kentang, layu bakteri. Penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh patogen Ralstonia solanacearum merupakan salah satu penyakit tanaman paling berbahaya yang tersebar luas di daerah tropika dan subtropika. Penyakit tersebut masih menjadi kendala produksi berbagai tanaman di Indonesia, terutama pada tanaman kentang. Dahulu dikenal dengan nama Pseudomonas solanacearum yang merupakan bakteri tular tanah yang menyebabkan layu pada tanaman budidaya. Mengapa layu bakteri ini dijadikan sebagai penyakit utama pada tanaman kentang? Karena penyakit layu bakteri pada kentang dapat mengurangi kehilangan hasil pada tanaman kentang, terutama pada fase pembibitan. Serangan penyakit layu bakteri dapat mengakibatkan kerugian besar pada petani, bahkan bisa menimbulkan gagal panen. Serangan penyakit ini bisa mengakibatkan kerugian hingga 100% atau mengalami gagal panen karena tanaman mati. Saya Syahira Khairina Panggabean akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan morfologi dari layu bakteri atau biasa disebut dengan Pseudomonas solanacearum. Yang pertama, saya akan membahas klasifikasi dari layu bakteri yang terdiri dari kingdom, bakteria, filum, proteobacteria, kelas, gamma proteobacteria, ordo, Pseudomonadales, famili, Pseudomonadaceae, genus, Pseudomonas, dan spesies Pseudomonas solanacearum. Baik, selanjutnya akan menjelaskan morfologi dari Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas solanacearum merupakan kelompok bakteri gram negatif yang memiliki morfologi sel berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,5 sampai 1,5 nanometer. Pseudomonas solanacearum memiliki sel tunggal, tidak membentuk spora dan juga tidak membentuk kapsul. Bakteri ini dapat bergerak dengan menggunakan bulu getar atau biasanya yang disebut dengan flagel yang tunggal atau lebih yang terletak pada salah satu ujung sel polar, di mana flagel berfungsi untuk bergerak cepat ke arah rangsangan inang dan kecepatan tersebut sangat menentukan virulensi atau keganasan bakteri pada tahap awal infeksi dan kolonisasinya pada inang. Dan selanjutnya, bakteri Pseudomonas solanacearum bersifat aerob, dan apabila terdapat di medium agar-agar, koloni tersebut tampak keruh, berwarna kecoklatan, berbentuk kecil dan tidak teratur, halus, mengkilat, dan kebasah-basahan. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme infeksi dari bakteri Pseudomonas solanacearum. Bakteri Pseudomonas solanacearum ini menginfeksi inangnya melalui akar sejak dilakukannya pindah tanam. Selain itu, bakteri ini juga dapat menginfeksi melalui luka, di mana luka tersebut dapat disebabkan oleh nematoda maupun hama lainnya. Pseudomonas solanacearum ini merupakan bakteri tular tanah yang dapat menyebabkan layu pada tanaman kentang. Bakteri ini berkembang biak pada lingkungan yang bersuhu 30-35 derajat Celcius dan berkelembaban tinggi. Patogen ini dapat menyebar melalui tanah dan dapat bertahan lama di dalam tanah. Selain itu juga bertahan lama pada sisa-sisa tanaman yang dari waktu yang sebelumnya.
Adapun gejala dari serangan bakteri Pseudomonas solanacearum ini adalah yang pertama, daun tanaman kentang akan mulai layu dimulai dari daun muda dan itu terjadi pada tanaman lebih kurang berumur 6 minggu. Selanjutnya adalah pada pembuluh batang kentang akan berubah warna menjadi coklat. Bila batang dipotong dan ditekan, maka batang tersebut akan mengeluarkan lendir yang berwarna keabu-abuan. Nah, apabila potongan batang tersebut direndam atau dimasukkan ke dalam air bersih, maka batang tersebut akan mengeluarkan benang putih halus yang merupakan massa dari bakteri patogen Pseudomonas solanacearum ini. Sedangkan pada umbi akan terdapat seperti berupa endapan berwarna hitam, di mana apabila dipotong terdapat jaringan yang busuk berwarna coklat, sedangkan pembuluh umbi ini terdapat lendir yang berwarna krim atau keabu-abuan sehingga umbi menjadi busuk. Selanjutnya adalah tanaman akan layu, daun akan rontok, kerdil, dan daun akan menguning. Adapun tanaman inang dari bakteri Pseudomonas solanacearum ini yang pertama adalah tomat, tembakau, terung, kentang, pisang, bunga matahari, kacang tanah, cabai, dan masih banyak lainnya yang dapat disaksikan pada layar. Itu teknik pengendalian penyakit layu bakteri oleh patogen Ralstonia solanacearum pada tanaman kentang. Yang pertama, melakukan sanitasi lahan. Sanitasi lahan merupakan tindakan pembersihan area lahan dari segala hal yang tidak kita inginkan berada di lahan, seperti gulma, dedaunan, ranting, sampah, dan lain-lain. Yang kedua, memperbaiki aerasi tanah dengan membuat guludan setinggi 40-50 cm. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi genangan air dan kelembaban yang tinggi pada lahan. Yang ketiga, menyesuaikan pH tanah. Apabila pH tanah tinggi, maka dilakukan penurunan pH tanah dengan memberikan perlakuan belerang. Apabila pH tanah rendah, maka dilakukan peningkatan pH tanah dengan memberikan kapur kepada tanah. Yang keempat, melakukan rotasi tanaman dengan tanaman bukan inangnya, seperti tanaman jagung, tanaman kedelai, dan tanaman kubis-kubisan. Yang kelima, melakukan penanaman kultivar tanaman yang tahan terhadap penyakit layu bakteri dan memilih bibit tanaman kentang yang sehat dan tidak terserang penyakit. Yang keenam, menghindari pengecoran pupuk NPK maupun pupuk kimia lainnya langsung kepada akar tanaman. Hal ini dikarenakan pengecoran pupuk kimia akan menyebabkan luka pada akar tanaman. Apabila akar tanaman sudah luka, maka mempermudah infeksi patogen Ralstonia solanacearum pada tanaman kentang. Yang ketujuh, penggunaan agensi hayati seperti jamur trichoderma untuk pencegahan. Yang ke-8, tentunya pengendalian secara kimiawi dengan bakterisida yang memiliki bahan aktif seperti dazomet, streptomycin sulfat, asam oksulinit. Pengendalian patogen penyakit layu bakteri ini agak sulit dikendalikan karena patogen ini mempunyai sebaran inang yang sangat luas dan merupakan patogen tular tanah serta dapat hidup di dalam tanah. Pengendalian tidak dapat hanya dilakukan hanya dengan satu cara. Hal yang paling tepat yaitu dengan menggabungkan atau mengkombinasi beberapa teknik pengendalian secara terpadu.